Finally aku bikin vlog lagi. Ini tuh aku lagi on the way to Soekarno-Hatta. Sejujurnya aku tuh lebih excited karena aku mau naik pesawat. Karena dari kecil tuh aku suka banget pesawat. Dan aku lagi makan keseharian dulu. Ini makan karding blue with rice. Karena kenapa enggak kan? Aku sih mikirnya karena aku harus menempuh perjalanan yang super jauh. Jadinya aku langsung makan yang banyak. Oh ya, ini imigrasinya udah pakai auto gate, alhamdulillah banget. Jadi aku nggak ditanya-tanya. Ini kita lagi mau masuk ke dalam pesawatnya, happy banget. Aku naik AirAsia di sini. Jujur aku tuh bayar tau gak sih untuk dapat window seat ini. Karena aku tuh udah gak sabar tuh melihat pemandangannya. Tapi ternyata sepanjang perjalanan Indonesia tuh lagi berawan banget. Pulau Sumatera bener-bener. Dan jadi pesawatnya tuh turbulen saja. Dan akhirnya aku melihat sedikit sunset dari langit, cantik banget. Padahal kalau misalkan gak ada awan ini bisa lebih cantik lagi, tau gak? Aku suka banget kalau sama Singapura lagi senja karena cantik, kapal-kapalnya tuh nyala seperti film Tangled. Ini proses landingnya tuh bener sih, aku deg-degan banget karena finally aku akan menginjakan kaki aku di Singapura lagi. Ternyata aku lupa doa dan akhirnya di imigrasi aku kena marah lagi deh. Bener-bener kena bentak di depan orang, jadi tapi aku happy karena ada Kangkangs. Ini anak cowok aku tuh udah datang menjemput aku. Finally aku ketemu lagi sama baby sayang. Kita semua pergi ke tempat makan tuh namanya di Changi itu Hawker Center gitu. Terus kita mau beli cendol, tapi sayangnya cendolnya udah tutup. Nah, kita datang udah malam. Ini kita makan nasi lemak, tapi tuh biasa rasanya tuh biasa aja. Nasinya nggak terlalu gurih, ayamnya juga kering. Tapi overall yaudahlah kemakan aja. Karena aku lapar banget. Terus kita lagi main geocache di Changi Point. Geocache itu tuh tempatnya kita akan mencari suatu benda gitu loh. Nanti di dalamnya tuh kita tulis namanya. Kita pernah di sini. Good morning, ini second day. Aku tuh makan fried rice with ayam kari plus sayur kol. Harganya $7. Aku tuh balik lagi ke hotel untuk makan karena nggak ada tempat makannya di sana. Makan terus sambil bengong sendirian tuh enak banget, masya Allah. Lalu aku kembali lagi ke Lavender untuk menuju ke MRT-nya dia. Deg-degan banget karena aku bakal sendirian di Singapura. Dan ya udah kita turun ke bawah lalu menuju ke MRT. Aku suka di sini tuh kalau MRT-nya tertib semuanya. Selama aku keliling Singapura sendirian, aku tuh menggunakan aplikasi namanya City Mapper. Jadi kita bisa tahu kita mau pergi kemana dan kita naik apa aja. Kebetulan aku ini lagi mau ke Raffles Place. Aku tuh sebenarnya mau ke Merayan, tapi aku lewat Raffles Place. Tapi ternyata di cuaca yang pukul 1 alias pukul 12 di Jakarta ini siang terik, jalan tuh panas banget, makeup aku sampai luntur gitu. Tapi kalian bisa lihat pemandangannya sangat-sangat cantik di sini. Bersih, kalian nggak bisa ngeliat sampah. Inilah menjadi khasnya Singapura. Aku sambil jalan-jalan, jadi tuh kalau misalkan jalan-jalan sendirian, rasanya itu akan berbeda dengan kamu ditemani orang lokal. Langitnya cerah, udaranya lembab, sangat perfect. Oh ya, kalau kalian lebih tahu, aku merasa Singapura itu lebih lembab daripada Jakarta. Jadi akan terasa lebih sumber. Dan lucunya, Merlion tuh lagi under construction. Lucu banget, jadi aku pasti ngeliat Merlion di dalam situ. Bahkan tuh turis Jepang, turis Malaysia, akhirnya tuh foto sama Merlion kecil di sana. Untungnya aku tuh udah pernah foto sama Merlion, tapi di malam hari. By the way, Singapura tuh banyak banget ya bunga bougainville-nya, cantik banget, aku suka banget. Tahu gak sih, akhirnya 4 kali ke Singapura, aku pertama kali ketemu AP. Itu jual $1 es krim, tapi sekarang harganya $1.50. Bayangin cucu tuh lagi terik banget, terus tiba-tiba kamu makan es krim. Aku merasakan seperti menemukan oasis di gurun Sahara. Es krimnya tuh nggak terlalu manis. Aku tuh sebenarnya expectnya tuh manis banget gitu. Karena panas banget, aku akhirnya meninggalkan badan di National Gallery Singapore. Ini masuknya gratis, tapi cuma 1 lantai aja. Kebanyakan pamerannya tuh anak-anak kecil, tapi sangat-sangat cantik bukan? Aku baru tahu ternyata untuk beberapa bulan mereka akan mengganti instalasinya, sehingga pamerannya tuh nggak menonton. Aku suka banget museumnya di sini, sangat modern dan rapi, sangat nyaman, dan kalian bisa isi refill air minum di sini. Cuman kalau untuk instalasi di lantai 2 dan selanjutnya itu tuh membayar. Kalau nggak salah harganya tuh $30. Jadi karena aku suka banget melihat artnya dari bocil, jadi aku nggak masalah untuk join sama bocil. Tapi museumnya di sini tuh sangat sepi banget. Kebanyakan ya turis yang datang. Kalau di Jakarta kan biasanya museum itu untuk dijadikan study tour. Oh iya, ini tuh ada instalasi yang bagus banget menurut aku. Instalasi ini tuh bernama Tide atau ombak. Seakan-akan kita melihat inilah sampah-sampah di laut yang terkena dengan ombak. Kalian bisa melihat kan movement mereka? Sampah-sampah ini seperti terkena ombak. Tapi barang-barang di sini tuh beneran ada karangnya.
Kalau nggak salah mereka tuh berarti mengumpulkan ya sampah-sampahnya. Kita bisa melihat karang di tiap-tiap benda yang dipamerkan. Aku sangat amazed karena mereka tuh kepikiran aja deh. Udah cukup ngademnya, aku tuh keluar jalan kaki menuju City Hall Station. Di daerah sini tuh seperti SCBD-nya Singapura. Bangunan-bangunan tinggi dan langit yang biru sangat memanjakan mata. Di situ banyak bule abis main rugby. Kalau di Indonesia kan kita permisi ya mau lewat. Tapi kalau di sini tuh santai-santai aja, cuman ya udah nyelonong aja karena di sini tuh individual. Lalu aku pergi ke Outram Park. Karena aku mau nungguin cowokku, jadinya aku cuma duduk di depan taman di sini. Banyak ayam-ayam kecil, lucu banget kan? Ayamnya tuh sampai naik ke atas pohon-pohon loh. Mipo. Oh. Mix well. Dan karena aku tuh habis nonton vlog orang pergi ke Singapura juga, terus dia ngeliat Encik Tan, dan akhirnya aku tuh pengen makan Encik Tan balik. Waktu pertama kali ke Encik Tan, aku tuh makan nasi ayam, dan sekarang aku makan mie pok. Itu enak banget, makanannya berbumbu, jadinya aku suka. Biasanya di Singapura tuh rasanya agak kurang gitu loh, kalau kata aku kurang mecin. Ini harganya $4.80. Setelah makan, kita langsung menuju ke tempat monorail. Dikarenakan kita tuh ingin menuju ke Sentosa Island. Bayangin pindah pulau dengan menggunakan monorail ini. Yeay, jalan-jalan. Kita mau ke USS. Nah, siapa? Siapa langsung? Finally, aku kira happy banget karena aku bisa balik ke Universal Studios lagi. Kok gitu? Karena sekarang lagi ada Halloween Horror Night. Sebelum kita masuk, kita bikin video dulu, alias foto-foto sepuasnya. Dan ini aku lagi sendirian di belakang globnya Universal. Itu kasihan ada mas-masnya mau foto terus dia jadi nggak jadi. Udah puas foto dan videonya, akhirnya kita langsung masuk ke Universal Studios-nya. Thank you. Yuhuu. 3, 2, 1. Ini kita main di tanggal 2 November. Jadi 2 hari lagi tuh N-nya udah habis. Ini pertamanya Halloween Horror Night aku. Jadi aku happy banget. Besoknya tutup. Ini kita mau naik roller coaster yang kecil dulu. Happy banget kalau misalkan habis naik rides gitu terus tepuk tangan. Seakan-akan tuh meluk-melukan. Bayangnya pada teriak. Oh, what the fuck? Dia udah kena marah sih. Jadi di HN itu tuh ada zona yang ditakut-takutin sama rumah hantu. Ini salah satunya zona yang kita ditakut-takutin. Itu adalah cyberpunk gitu loh. Karena rame banget, jadi kita tuh ngantri doang. Jadi kita antri di weekend lama banget karena ada 40 menitan gitu. Tapi yang epic tuh ada All of Us Are Dead, itu di Netflix. Bagus banget, love it. Terus tau gak sih, kita naik Transformers tau gak sih, 10/10. Seru banget cuy, Transformers bener-bener. Tapi jalan itu jauh ya Wak, karena kalau misalkan siang pasti antriannya tuh rame. Jadi dibikin jalurnya tuh panjang gitu. Karena ini 3D, jadi kita ambil kacamata 3D dulu. Aja ini dibersihin dulu sebelum dikasih lagi ke orang. Dan inilah kita, keren banget kan? Jadi nanti kita masuk ke dalam kapal ini. Jadi wahananya tuh seperti digerak-gerakin gitu loh, kita ke kanan, kiri, ke banting-banting gitu. Terus rasanya tuh kayak dikejar-kejar Decepticon gitu tau. Seru banget, dan tau gak sih, kita naik Transformers lagi. Yang pertama kita ini naik yang paling depan. The best banget, paling depan enak. Kehalangan sama kepala orang.
Sayangnya yang terakhir kita dapat di tempat yang paling belakang. Seru banget. Sayangnya di dalam tuh nggak boleh ngerekam ya, karena kita banting-banting juga jadinya nggak bisa pegang HP. Aku suka banget Transformers asli. Recommended. Ini tuh udah jam 1:30 malam sebenarnya, jadi kita mau pulang. Karena Universal Studios juga udah mau tutup. Tapi banyak orang yang main roller coaster di sini. Dia ada Minion, lucu banget kan? Bye-bye banget USS, tapi only for now. Insya Allah ketemu lagi ya. Lalu kita balik lagi ke kedai ibu karena masakannya tuh enak, harganya juga masih terjangkau. Kalau semakin banyak kalian pilih, jadinya semakin mahal. Tapi kali ini aku nggak bakal pesan banyak-banyak karena porsi nasinya pun juga udah banyak banget. Mereka tuh generous banget. Aku makan fried rice, capcay dengan soto hitam. Dipikir-pikir makanannya tuh nggak nyambung ya, nasi goreng tambah capcay terus tambah cumi hitam. Ini jadi ini nasi goreng, terus cumi, terus sama si sayur capcay. Irsyad nggak sehat makanannya. Sehat sih, ada fish fillet, terus ada nori with chicken, habis itu ada apa? Fish fillet. Ini apa? Ini fish. Oke. Terus habis itu nggak ada sayur sama sekali. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sedap. Ini sotongnya. Sotong. Sedap banget. Itu lucu banget karena ngeliat Irsyad makan, terus aku videoin, jadi serius banget. Terus kita tuh ke tempat action figures gitu, ini tuh dijual. Itu pameran-pameran banget karena aku suka banget seni, jadinya aku suka juga hal-hal seperti ini. Namanya XM Studios, tempatnya ada di Lavender. Kalau kalian pencinta komik Marvel, DC, Transformers, dan semuanya, kalian pasti bakal suka banget di sini. Dengan harga yang fantastis, kalian bisa melihat mahakarya. Ini semua secara percuma alias gratis. Udah deh, akhirnya kita langsung jalan lagi ke tempat MRT. Karena sekarang kita mau menuju Woodlands. Kita naik Lavender, lalu nanti kita akan transit di Outram Park. Kalau udah ke Outram Park, jadi kita gampang aja kalau mau ke Woodlands. Perjalanannya cukup lama, sepertinya ada 30 menit sampai 40 menit gitu loh. Karena Outram Park itu kan di bawah, Woodlands itu di atas. Sesampainya di Woodlands, kita tuh lagi pergi ke library. Kita mau istirahat. Sebelum kita melanjutkan pergi ke Causeway Point. Kita nggak belanja apa-apa, tapi karena di situ ada tempat bis. Bisnya itu untuk menuju ke imigrasinya Singapura, Malaysia. Kalau nggak salah nomor bisnya tuh 856. Lama banget juga. Betul kan, bisnya 856. Kita duduk paling belakang, jadi itu sebenarnya pergi rame-rame. Tapi mereka tuh nanti nyusul karena ada keperluan. Kalian tahu nggak sih, ketika kita udah datang, itu tuh ada trainnya. Hampir banget telat, sedangkan teman-teman kita udah pasti nggak akan naik train. Ternyata pas kita udah masuk Malaysia, teman kita pun udah masuk Malaysia juga. Tumben banget nggak ada macet di sana. Biasanya kalau misalkan jalur darat itu bakal macet banget kalau misalkan nggak naik train. Kita minum bus dulu, ini watermelon lychee juice. As usual, enak banget. Lalu ini tuh udah masuk dunia peringgitan dan ada Sushi Empire. Harganya tuh mungkin 7 ribuan gitu ya, lumayan mahal juga ya sebenarnya. Rasanya enak, tapi enakan sushi teh, tapi kan beda kelas ya, Wak. Aku terkejut juga ada brand Korea di Watsons-nya Malaysia. Clio dan Roman. Setelah dari hotel, kita tuh lagi menuju ke Ocean Seafood. Ini Kak Nurul, temen aku yang menemukannya. Ini kali ketiga kita pergi ke Ocean Seafood. Harganya sebenarnya nggak murah-murah banget, tapi kalau menurut orang Singapura, harganya tuh murah. Seperti biasa, aku tuh beli teh ice atau es teh. Terus udang nestumnya tuh enak banget, sumpah terkejut, kita kaget banget karena kita makan udang dengan gandum digoreng. Setelah kenyang makan, akhirnya kita tuh pijat tradisional yang Bangkok alias pijat Thailand, karena enak banget kalau misalkan pijat Thailand tuh. Tempatnya adem, nyaman. Harganya kalau nggak salah tuh lebih dari 150 ribu gitu.
Kalau boleh jujur, aku tuh lebih suka pijatannya di tempat Bangkok Spa yang pertama kali aku pergi. Kalau yang di sini agaknya kurang gitu. Tapi enak juga sih, dia tuh tahu aku sakitnya sakit apa. Lanjut kita breakfast. Ini tuh breakfastnya isinya tuh karbohidrat semua. Aku ngeracik mie tapi ternyata nggak enak. Kalau serealnya tuh nggak pernah salah lah ya. Oh ya, di Malaysia itu kita tinggalnya di Johor Bahru, nggak jauh dari Singapura. Kalau boleh jujur, ini tuh overall mirip-mirip Jakarta, tau gak sih? Bedanya Johor Bahru tuh masih banyak banget pohon, masih asri. Udaranya pun sejuk dan panas gitu juga sih. Tapi udaranya tuh lebih bersih lah daripada di Jakarta. Kita ke sini karena kita mau main The Haunted House Lost in JB, yaitu main escape room. Dari semua yang ada, teman-teman aku tuh udah pada main, jadi kita tuh main The Judgment. Akan tetapi sayangnya kita di sini tuh gagal karena beneran susah banget. Kita pergi ke mall, terus kita makan Din Tai Fung. Oh my god, wah harganya mahal banget. Ternyata 160.000 lebih. Pantesan rasanya enak. Terima kasih sayangku buat belanja makannya. Nanti nunggu makanannya kita main Lego dulu. Dan tara, wonton noodle. Terus kita wonton lagi. Dan lalu kita makan macam pau gitu. Itu rasanya enak banget men. Awalnya tuh rasanya kayak kurang, tapi ternyata ditambah chili oil itu rasanya langsung fantastis. Sambil nunggu teman aku beli Empire Sushi, aku beli Garret Macadamia Caramel Crisp. Itu enak banget, aku belinya yang kecil, harganya udah 120.000 lebih. Dan ini kita lagi mau main escape room lagi, tapi versi yang VR. Tuh biasa aku tuh kebeban banget karena aku nggak bisa manjat. Alhamdulillah mereka tuh sabar-sabar dan baik. Setelahnya kita makan mango sticky rice karena lapar juga lagi. Ada 30 menitan berdiri gitu loh. Terus karena ada kursi pijat, akhirnya kita pijat dulu. Selanjutnya teret, kita makan lagi. Ini tuh punya Irsyad, ini hot pot noodle, enak banget. Aku punya yang claypot. Rasanya sungguh enak, apalagi nasinya tuh ada kerak-keraknya karena saking panasnya si claypot. Enak sekali rasanya, enak. Mungkin rate-nya tuh 8,5 per 10 gitu loh. Karena sekali lagi kurang gurih, kurang mecin. Tapi overall enak banget. Ini ada nasi, ini jamur. Kita pertama kali deh gue makan jamur yang sebesar ini. Tara. Terus habis itu ini daging kayaknya, tapi nggak tahu daging apa, daging ayam apa daging sapi, daging ayam. Dan habis itu ada telur. Masuk. Ya kan? Kenapa kita makan lagi? Karena kita tuh lagi mau menuju ke Singapura lagi. Penerbangan aku tuh berada di Changi, Terminal 3. Ketika balik, ini tuh hujan besar banget di Singapura. Itu di daerah Woodlands-nya aja. Tapi kok misalkan kita naik ke daerah Changi itu terang kan? Hanya berawan gitu. Tuh biasanya aku sedih. Inilah part yang paling aku gak suka kalau lagi long distance relationship itu. Kita sudah sampai di Jewel. Seperti biasa, Jewel itu magical place, stunning. Karena ya ada air terjun besar banget di dalam bandara. Terus itu aku beli baked sweet potato. Dan di sini kita lagi makan di PG dan aku habis nangis karena sedih harus berpisah dan kita harus long distance relationship lagi hampir 1000 km jauhnya. Tapi ini rasanya enak banget. Dan ini kita lagi mau menuju ke Terminal 3 menggunakan Skytrain. Bye bye Jewel, semoga ketemu lagi ya. Dari Skytrain kita bisa melihat bangunan Jewel yang super mega. Dan finally aku udah melewati imigrasinya Singapura. Kali ini alhamdulillah aku nggak kena marah karena aku sudah berdoa ya bun. Dan aku baru tahu kalau ternyata dari T3 itu tuh ada Skytrain to A15 to 850 21.
Karena kita aku ada di A21, jadinya aku bisa banget naik Skytrain dan ternyata dia berhenti di depan A21. Langkah tiap langkah tuh makin berat karena aku harus meninggalkan Singapura. Juga meninggalkan orang-orang yang di dalamnya. Sebenarnya udah mau nangis, tapi di sini tuh air mata udah habis. Jadi aku cuma bisa senyum aja karena insya Allah aku akan balik lagi ke Singapura. Ada power bank dan headset event custom flight to Coba Singapura, semoga bisa ketemu lagi ya. Dengan segala memori-memori yang baik. Singapura saat malam hari itu indah banget karena kapal-kapalnya seperti film Tangled. Lalu di pesawat aku tuh makan, beli pop mie sambil nonton film. Dan gak lama nyampe, akhirnya menyadari bahwa aku udah gak di Singapura lagi dan harus melanjutkan hidup seperti biasa. Segitu aja dan semoga kita bisa bertemu lagi di vlog aku selanjutnya. Mudah-mudahan aku bisa jalan-jalan lagi dan bye-bye.